Bagi yang suka melanggar peraturan parkir sembarangan akan dikenakan sanksi. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum serta Perda Nomor 3 tentang Retribusi Daerah. Mobil gua hilang. Hari gini masih parkir sembarangan. Amsyong. Kami hormati Gubernur Provinsi DKI Jakarta tiba di Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi DKI Jakarta. Acara penyerahan daftar isian pelaksana anggaran DIPA tahun 2015 untuk satuan kerja di Provinsi DKI Jakarta pada hari ini Senin 15 Desember 2014 akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur bagimu. Engkau Maha Pencipta alam semesta. Dengan rahmat dan penolong kegiatan penyerahan DIPA tahun anggaran 2015 dapat terus kuatan dan bulatkan tekad kami agar pelaksanaan anggaran dapat segera dilaksanakan sehingga dapat
mewujudkan pembangunan untuk masyarakat sebagai aparatur negara dan pelayanan masyarakat yang disiplin, jujur, bersih, dan mengedepankan pelayanan pada masyarakat. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya karimu ya sattar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hindro Baskoro kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Ketua dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, para pejabat pada Forum Komunikasi Pemilihan Daerah Provinsi DKI Jakarta, para kepala instansi negara dan satuan kerja perangkat daerah, serta hadirin sekalian yang saya muliakan. Pada kesempatan berbahagia ini, mari kita lanjutkan disyukur kepada Allah bahwa atas rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir pagi hari ini dalam rangka penyerahan IPA tahun 2015. Bapak Guru yang kami hormati, izinkanlah kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak atas perkenan sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, izinkanlah kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Proses penerbitan IPA tahun anggaran 2015 merupakan tahap akhir dari seluruh proses penyusunan APBN 2015 yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden tentang rincian APBN tahun 2015 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang APBN tahun 2015 yang telah dihasilkan oleh pemerintah bersama DPR sebelumnya. Pemisahan IPA induk dilaksanakan di Jakarta, sedangkan untuk satuan kerja DIPA pendidikan satuan kerja di daerah dilaksanakan di provinsi. Perlu kami sampaikan di sini bahwa proses penerbitan DIPA tahun 2015 telah diselesaikan pada tanggal 14 November 2014. Adapun total DIPA yang akan diserahkan pagi hari ini adalah sejumlah 546 DIPA dengan nilai sebesar 21 triliun 8 miliar rupiah dengan rincian sebagai berikut. Instansi vertikal sebanyak 450 DIPA dengan nilai sebesar 20,91 triliun. Kemudian DIPA dekonsentrasi sebanyak 45 DIPA dengan nilai sebesar 169,18 miliar rupiah. Kemudian DIPA tugas pembantuan sebanyak 5 DIPA dengan nilai sebesar 8,61 miliar. Dan DIPA untuk urusan bersama sebanyak 6 DIPA dengan nilai sebesar 5,4 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan DIPA tahun 2014, maka DIPA hari ini ada kenaikan sebesar 5% atau sebesar 1 triliun 55 miliar. Khusus untuk DIPA dana transfer daerah dan dana desa yang bukan DIPA bagian anggaran umum disahkan bersama Peraturan Presiden nomor 1 tahun 2014 dan rincian APBN sebagai dasar penyerahan transfer dana daerah dan dana desa kepada pemerintah daerah. Khusus untuk pemerintah Provinsi DKI pada tahun 2015 ini mendapat alokasi transfer daerah sebesar 14,18 triliun yang terdiri atas DBH dana bagi hasil pajak sebesar 11,13 triliun, dana bagi hasil sumber daya alam sebesar 0,28 triliun, dan dana transfer lainnya sebesar 2,8 triliun. Selanjutnya, dana DIPA tersebut disalurkan melalui KPPN yang ada di bawah koordinasi kami di Dirjen Perkebunan Provinsi DKI, yaitu KPPN Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3, Jakarta 4, Jakarta 5, Jakarta 6, Jakarta 7, dan KPPN khusus pinjaman dan hibah. Selanjutnya dalam rangka pencairan pelaksanaan APBN 2015, Kanwil Dirjen Perkebunan Provinsi DKI beserta jajarannya siap untuk melaksanakan tugas dalam pelaksanaan eksekusi DIPA 2015. Demikian hal yang dapat kami laporkan. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Gubernur untuk dapat menyerahkan DIPA tahun 2015 secara simbolis kepada yang pertama Bapak Panglima Kodam Jaya, 2 Kapolda Metro Jaya, 3 Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, 4
4 Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, 5 Kepala Kanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta, 6 Kepala Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta, 7 Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Pusat, 8 Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, 9 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dan 10 Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Akhirul kalam, kami segenap jajaran Kementerian Keuangan sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersinergi dalam menyelesaikan dokumen IPA tahun anggaran 2015. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi Cahayapurnama, kami persilakan. Sudah tempat aja Pak. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dari Pak Asdam, Pak Wakar, Polda, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan, Pak Hendro Baskoro, Kepala Kanwil Kementerian Agama, Pak Murtado, Kepala Kanwil Hukum HAM Jakarta, Pak Marzuki, Sekda DKI, Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, jadi pengadilan juga tidak sampai. Para undangan yang hadir, selamat pagi, selamat sejahtera kita semua. Ya, pertama-tama kita ucap syukur kita bisa cepat proses penyerahan IPA ini. Kita tentu Pak Presiden berharap Januari bisa mulai lebih cepat. Dan saya tadi siang 1.30 akan ketemu LKPP dan jajarannya. Kita mau meminta LKPP supaya pengertian e-katalog itu dipermudah. Selama ini kenapa daftar e-katalog belanjaan kita begitu susah? Karena dia mesti datang ke pabriknya. Jadi kalau saya mau memasukkan e-katalog sebuah handphone seperti BlackBerry, ini dari e-katalog LKPP, dia mau minta ke Tiongkok, mau mempelajari berapa struktur harga handphone ini. Ini sesuatu hal yang lucu dan menggelikan bagi saya. Kenapa tidak lihat saja di toko-toko yang sudah resmi harganya berapa, di link inilah e-katalog. Makanya Malaysia bisa jutaan daftar e-katalog. Ini satu kelemahan. Yang kedua, ketika barang sudah ada di e-katalog, LKPP membuat surat edaran bahwa semua pembelian barang walaupun sudah ada di e-katalog tetap mesti lewat satu badan lelang pengadaan barang. Ini juga satu hal yang sangat lucu. Maka tadi siang saya mau ke sana, saya harap masalah ini bisa kita selesaikan. Sehingga tadi bapak-bapak belanja gampang. Bisa kita katakan mau beli gula, pulpen, pensil semua. Ini juga bicara dengan Menteri Keuangan. Kemarin saya juga ada lapor pada Wakil Menteri Keuangan. Kita beli di supermarket, misalnya yang ya swaklola di bawah 200 juta, kita bisa beli. Habis kita beli, pasti nyari-nyari perusahaan mana dibayarin benderanya, kasih fee, sekedar melaksanakan kewajiban dari keuangan menyetor pajak final, nah gitu Pak ya, dari pajak. Jadi ini lucunya luar biasa negara kita, hanya karena permainan yang lucu. Kenapa tidak dihapus saja? Orang permen kok yang nggak boleh dihapus sama kitab suci, itu aja kita masih langgar semua kitab suci. Tapi yang bisa dihapus kita tidak mau hapus. Nah model ini yang mau kita lakukan, saya harap tahun depan kami juga melakukan e-budgeting. Kita betul-betul harap transparan. Kita ingin lebih baik TKD dinamis jalan, dapat uang halal lebih enak tidur daripada uang ngilu-ngilu. Seperti kami di dinas, kita menyetop pembelanjaan yang tidak perlu. Setelah kita seleksi hampir 2 triliun. Ternyata dalam pelaksanaan pun kita masih menyetop 1,6 triliun. Jadi kalau dihitung sebetulnya 3 triliun lebih yang tidak pantas dibelanjakan. Kenapa tidak gunakan 3 triliun untuk beasiswa? Karena di DKI ini 40% anak usia 12 sampai 15 tahun itu tidak sampai 17 ya, tidak sekolah karena miskin, tidak mampu bayar transport. Nah ini kan contoh-contoh anggaran yang ada hanya menggemukkan sebagai oknum. Dinas olahraga sama juga, banyak siswa kelola, PU, perumahan yang namanya tunjuk langsung itu minta komisi itu semuanya. Itu semua permainan ini tidak bisa lagi ditolerir tahun depan.
Kita tidak mau tolerir lagi. Misalnya oknum lurah, camat, hasil lelang, itu uang kegiatan bisa minta kepada petugas yang kasnya itu minta 40%. Jadi bawah nggak pernah rasakan, langsung dipotong ini. Nah ini model-model ini kita harap Jakarta kita akan lakukan satu gebrakan baru, mungkin menciptakan musuh. Dan sudah banyak teman nasihatin saya bukan jagoan, saya bilang jagoan itu cuma di film silat, film kungfu itu lawan 10, lawan 20. 1 lawan 1 berarti juga capek udah pada nih. Kalau sama-sama ada ilmu 1 lawan 1 capek. Pengennya tanding, cuma 3 menit kita jaga stamina, habis capek wasit stop. Kalau capek dipeluk stop. Kalau berantem beneran nggak ada stop itu. Udah babi terus bisa tahan itu. Nah tapi kita terpaksa. Ada beberapa teman dari tentara baik sama saya, mereka bilang jangan, dari yang tua 1000 teman kurang 1 musuh kebanyakan. Saya bilang saya kepala tanggung untuk mengamankan anggaran negara ini. Sudah ada 1000 musuh. Kalau cuma tambah 20, 200 udah sekalian aja udah itu. Tanggung. Kalau saya tidak ada musuh benar, saya tidak mau tambah. Udah 1000. Tiap hari udah 1000, tambah 30, 500 sudah sekalian aja. Kepala tanggung. Jadi kita akan mulai menstafkan orang-orang yang kita anggap tidak mau kerja dengan baik. Mulai Desember akhir ini. Lalu nanti akhir Maret kita mulai stafkan lagi. Jadi tiap 3 bulan kita terus menstafkan. Bagaimana kalau ada orang baik kita salah menstafkan? Nah apa kan bukan dibunuh. Kalau salah kita balikin. Sederhana caranya. Daripada kita salah mempercayakan uang begitu banyak kepada orang, lalu dicolok atau didiamkan, tidak dipakai. Ini stimulus ekonomi berantakan. Ini contoh seperti ini. Sama kayak tadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sudah ada SOP-nya. SKPD kalau ada siaga bagaimana keluarkan uang. Semua SKPD tidak mau keluarkan. Padahal dia ada pendamping BPKP nggak mau keluarkan. Takut. Tapi nunjuk langsung proyek-proyek yang nggak jelas nggak takut. Kirim uang kepada kecamatan tidak takut. Jadi yang buat rakyat dia takut. Akhirnya ditangkap jaksa, betul Pak Jaksa. Pasti begitu. Ada juga oknum LSM main juga oknum LSM untuk mainkan ini semua. Ada pakai IO-IO-an juga main. Saya sudah kumpulkan 2 tahun ini. Dan saya harap tahun depan kita akan mulai babak baru. Kalau ada yang salah potong ya nggak apa-apa, kita balikin. Saya tidak mau risiko lagi, terus kasih kesempatan kepada orang, tapi akhirnya anggaran tidak dipakai atau anggaran dikorupsi. Dan sekali lagi, saya bukan jagoan, saya terpaksa. Tidak ada pilihan saya untuk mengamankan uang-uang negara ini. Jadi saya terpaksa, ya sudah, tambah 20, tambah 30 musuh, ada laporan begini. Nanti barisan sakit hati ngumpul-ngumpul loh sama pendemo. Kalau sampai 1000-2000 orang dipotong bagaimana? Saya bilang saya sambil bercanda. Sudah sih saya nggak jagoan begitu. Ya lumayan lah nolong-nolong GMJ yang demo mau 2000, 5000 laporan ke polisi, yang datang cuma ratusan, 1000. Terus sebagian KTP luar. Mungkin kalau ada yang sakit hati gabung sana kan lumayan ketolong mereka. Nggak perlu dibayar. Nggak apa-apa. Demi uang rakyat kita tidak ada toleransi saya kira kali ini. Tidak ada toleransi main-main lagi. Paksa akhir Desember kita mulai menstafkan orang-orang yang kira-kira biasa-biasa saja. Kalau istilah Pak Jokowi dulu saya tanya, Pak kenapa ini diganti Pak? Ada beberapa orang beliau suruh ganti waktu jadi gubernur. Menurut saya biasa-biasa, nggak ada yang nggak benar gitu Pak orang ini Pak. Beliau jawabnya sederhana, biasa-biasa saja katanya orangnya. Jadi kita coba cari yang lebih luar biasa. Itu yang terjadi. Saya tanya, saya buka aja kartu. Saya nggak kenal Pak Dardiamuni. Saya bingung kenapa Bu Ipi harus diganti oleh dapat doktor itu. Baik ini Bu Ipi. Itu saja beliau mengatakan ada kelautan perikanan ini mesti yang lebih cepat. Cari ada nggak yang lebih cepat. Beliau baik, tapi nggak cocok di sini gitu. Ini orang baik, tapi nggak bisa ada gerakan, ada waktu itu banyak. Ya coba kita, ya untuk Pak Dardiamuni masih oke nih. Saya tidak kenal. Benar-benar cari aja di situ yang siapa yang kira-kira itu. Tapi saya kira prinsip beliau itu mau kita pakai. Harus kita pakai. Kalau biasa-biasa saja sudah kita turunkan sebentar. Karena negara ini nggak bisa lagi dikendalikan oleh orang biasa-biasa saja.
Kita udah terlalu tertinggal dibandingkan Malaysia. Rupiah kita dengan ringgit kita perbandingan zaman dulu udah memalukan. Jadi kita udah 6 presiden tidak bisa menahan turunnya rupiah. Ini presiden ke-7 kita harus bisa tahan. Jadi itu semua akar masalahnya gimana? Korupsi, pemegang anggaran yang tidak tepat. Bagi kita mau tidak mau peran total supaya kita bisa kasih gaji yang baik. Lurah 25 juta ribut sama saya. Kecil, Pak staf angkatan darat, Pak dia kata, Pak aku lama-lama pengen jadi lurah nih katanya ini 25 juta. Terus saya bisik-bisik sama beliau, Bapak tidak tahu kalau lurah-lurah yang di 40% kegiatan 25 juta sebelumnya nggak mau. Kalau kecil, belum lagi ada nodong perumahan-perumahan properti. Dulu lurah itu PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Jadi boleh ngambil camat, boleh minta uang sekian persen. Itu mana boleh lagi ada seperti sekarang. Tapi sekarang masih ada yang minta loh uang-uang seperti ini. Ada yang kita mau beli tanah sampai ke pajak bisik-bisik, naikin, bisa dinaikin. Saya dapat laporan semua itu batal beli. Jadi kita pembelian tanah semua batal, mainin, dinaikin. Supaya nanti diatur lagi, pakai PT ini beli dulu, pakai ini dulu. Saya semua tahu, karena ini fakta yang terjadi di kita. Jadi kita sekarang tidak ada toleransi. Nah, saya pun akan katakan dua camat seperti itu kita akan stafkan. Yang mudah-mudahan DKI bisa jadi model untuk transformasi birokrasi di Indonesia. Itu harapan Presiden. Jadi DKI waktu itu saya tanya sama beliau, kenapa nggak mau masa bapak saja dilakukan? Beliau jawabnya sederhana pada saya, tunggu saya di sana supaya kita ada dasar. Nah itu kita katakan kita ngepung Monas, satu di utara, satu di selatan ini. Dia beliau katakan tunggu saya di sana dulu, baru Pak Wagub lakukan. Jadi sekali lagi mau tidak mau, beliau udah di sana, Desember ini saya akan lakukan dengan segala risiko supaya bangsa ini betul-betul tidak dihina dari bangsa lain. Karena udah lama kita dihina oleh rupiah itu. Di luar negeri itu gak ada yang mau tukar. Bapak-bapak kalau luar negeri gak ada yang mau rupiah kan Pak? Kenapa ini? Kita semua tukar US dollar, minimal pakai kartu ATM. Itu bukti kita selama ini karena pemakaian anggaran gak benar. Sekali lagi terima kasih Bapak. Saya tahu yang terlalu lama berdiri Pak Asamuratnya kurang baik saya juga. Terima kasih. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Gubernur untuk menyerahkan DIPA secara simbolis kepada 10 dari rangkaian penyerahan DIPA yang dilaksanakan di Istana Negara yang diserahkan oleh Presiden kepada Menteri, pimpinan lembaga dan Gubernur. DIPA pada hari ini diserahkan secara simbolis oleh Gubernur kepada Panglima Kodam Jaya, Kapolda Metro Jaya, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepala Kanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta, Kepala Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Pusat, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dan Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya mohon berkenan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, selesai. Dengan yang kami hormati Dewan Saya bilang Pak, yang rumah sakit haji sorry Bang ya. Iya. Kita layani orang Jakarta dulu. Soal ini apa bukan? Kalau
Pak. Di zoom aja, di zoom. Minus, jangan maju minus. Iya. Bang, maju dikit Pak. Oh, Bang. Stafkan. Untuk perantingan birokrasi itu nanti mekanisme. Binus. Jadi kan kita gini mekanismenya. Makanya nih. Kita kan ada kira-kira 72.000 PNS. Selama ini kalau pejabat eselon 1, 2, 3, 4 itu, kalau dia kinerjanya nggak baik, biasa dipindahkan ke eselon yang sejajar, nggak pernah turun, apalagi jadi fungsional, nggak pernah ada itu. Nah sehingga ini membuat staf yang baik-baik itu nggak bisa naik-naik ini. Padahal dia udah bisa kan 3B, 3C, dia bisa jadi kepala seksi kan. Tapi kalau dia 3B bisa, diutamakan yang 3C, karena peraturan boleh itu satu tingkat di bawah. Karena 3C-nya banyak, 3C pun udah berapa lama, antrinya terlalu banyak. Kita nggak mau lagi pakai sistem antri. Kalau dia biasa-biasa aja, atau apa yang nggak becus, ketahuan ada isu macam-macam, kita stafkannya turun. Supaya yang staf ini bisa naik. Jadi yang udah naik ini dia pasti senang. Bisa dia dari 4 ke 3, dari 3 ke 2. Dia udah senang. Jangan senang dulu. 3 bulan kita evaluasi. Jadi begitu akhir Maret, kita itu mulai akhir Desember. Nanti akhir Maret atau awal April kita stafkan lagi yang nggak beres. Jadi dengan cara seperti ini kelihatan nih. Staf yang baik-baik kita naik dulu. Kalau masih belum bisa cukup juga, kita mulai akan merekrut dari seluruh yang ada di Indonesia. Siapa mau jadi PNS DKI, pindah aja ke sini. Atau kita juga bisa tarik dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Udara, ada polisi yang pengen jadi PNS. Nah, jadi kita gampang aja. Atau dari kementerian-kementerian juga banyak yang pengen masuk ke DKI. Jadi itu yang kita lakukan, reformasi birokrasi. Jadi lebih baik yang fungsional. Toh kalau kita bicara jujur, nanti kan penghasilan kan bukan karena jabatan struktural yang lebih gede lagi. Ada fungsional, kamu dapat uang kan? Nah, jadi asumsi saya gini, kami tidak mau ada orang bertahan dengan jabatannya, bukan mau gajinya teman, mau nilep uang gitu, mau memanfaatkan kekuasaannya untuk mencari uang. Nah dengan cara dipotong seperti ini, kita harapkan tidak ada lagi yang main seperti ini. Itu soal birokrasi. Ya. Akan dilakukan sampai kapan tuh Pak? Tiap 3 bulan. Kita juga akan ada survei nanti. Jadi kepuasan warga DKI itu di mana? Kita akan lihat. Lapornya kalau nggak puas, SKPD mana nih yang bikin dia nggak puas? Kita analisa, belum sampai atau dia terlalu tinggi. Kita juga adil aja. Nah kami udah buktikan 2 tahun tidak menarik orang dari luar. Itu komitmen kami. Jadi kita tes seperti ini aja. Tapi di 2014 katanya penggunaannya tidak maksimal karena masih banyak yang berhubungan dengan e-budgeting ini, proses seperti apa? Ya itu bukan bingung, itu namanya itu mau sengaja supaya tidak e-budgeting. Kalau nggak e-budgeting kan bisa hilang-hilang, bisa nambah, hilang seenaknya. Berita sampah bisa hilang setengah. Itu memang sengaja. Makanya dia ngadu tahun kedua kemarin, dia ngadu semua, nggak mau masuk harga satuan. Jadi kalau kamu mau paksa e-budgeting, tidak bisa nyerap anggaran. Kalau mau nyerap anggaran, kasih seperti biasa, gelondongan seenaknya, nggak ada harga satuan. Saya nggak bisa. Kalau gitu nanti sirpanya tinggi. Malu dong DKI, nggak malu saya. Kenapa masih malu? Coba karena tekanan kamu. Ini tumbuhnya tahun depan. Ya udah, kemarin kita fur aja. Dia orang yang ngomong-ngomong, ngoceh-ngoceh, yang mainin yang menunjukkan langsung proyek-proyek yang dimainkan. Saya udah tahu semua datanya semua nih. Ya udah, kita staffin aja, kita potong. Biarin aja dulu. Pasti gonjangan ada, nggak apa-apa. Biar 2015 ini saling gesek aja kita. Tahan-tahanan. Supaya kita bisa masuk ke e-budgeting yang benar. Ya, udah. Untuk yang sepeda motor tidak boleh persiapannya apa saja Pak? Sekarang nggak usah persiapan gimana. Yang penting ada bertingkat. Saya mau tanya, di belakang Grand Indonesia yang namanya Waduk Melati penuh nggak parkiran motor? Penuh. Udah ngaco situ parkirnya. Kita biarin nih, karena Monas belum siap, kita biarin. Artinya orang yang naik motor parkir di sana, kalau pengen urusan ke arah Merdeka Barat ke Monas, nggak perlu pakai motornya lagi. Kalau kamu udah parkir, kamu pakai aja bus. Nah, terus kayak ngantar barang gimana? Kan ada jalan belakang. Ya kan, ada jalan belakang kan? Nanti kalau udah ada parkiran tambah lagi di Monas, kita akan perluas. Kita lagi mau gali Monas untuk
kepikiran juga. Harusnya tahun depan bisa mulai kita bangun tuh. Ya. Selama nggak tutupin jalan nggak apa-apa. Jakarta mah udah terlalu banyak yang liar kok. Udah pasti beroperasi, 5 udah jalan terus. Kita mau tambah lagi 5. Karena banyak rumah kumuh habis kita bongkar, kita akan terus. Ini kita ketahan. Ini kita terusin kok. Kita terusin garuk aja terus. Gak ada pilihan. Tidak ada pilihan di Jakarta. Kementerian tadi itu kita sepakat nanti jangan sampai satu lokasi diturunkan pusat ada kita ada. Terus kita juga nggak lagi mau bicara ini wilayahnya pusat. Asal kita lapor kita kerjain bersama. Jadi kita mesti satu kesatuan kerja bareng. Nah, jadi nggak mau lagi mau menteri izin, mau lebarin jalan, menteri PU nunggu lama. Ini pemberitahuan aja surat usul. Jadi cepet, ya. Itu aja ya. Ini lo karyawan siapa ya?